Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Pastor Andi kembali hadir untuk melayani, mendoakan setiap kita. Kalau engkau sedang jatuh, bangkit lagi. Karena hari esok setiap kita punya kesempatan untuk berdiri dan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Biarlah setiap kita hari-hari ini adalah orang-orang yang bangkit, orang-orang yang pulih, orang-orang yang sembuh, orang-orang yang melayani. Dan sebentar Tuhan lewat firman-Nya memanggil banyak orang untuk datang melayani Tuhan yang akan diperlengkapi dengan kuasa otoritas ilahi. Siapa yang rindu hidupnya jadi berkat? Saya. Siapa yang rindu hidupnya mengalami kuasa, kemurahan, kebajikan Tuhan? Saya. Kalau engkau jatuh, bangkit lagi. Ketik rame-rame, kalau jatuh, bangkit lagi. Karena setiap Anda dan saya bukanlah sesuatu yang harus selalu perfect, tetapi hidup adalah perjalanan dan sorga adalah kepastian, dan di sana adalah orang-orang yang bangkit, orang-orang yang diampun dosanya. Sedang Anda milik Yesus selama-lamanya. Amin. Umur manusia ada batasnya. Perjalanan hidup di dunia ini singkat. Kalau masih ada waktu melayani, hari ini esok bisa lewat. Hari ini hidup, besok tinggal nama. Kita berjalan cuma pinjam waktu. Jaga hati, jangan terlalu berharap. Dari dunia ini Pasti akan kecewa. Jangan ini hati lepas semua beban, hidup berdamai
Let's go. Kalau luka mari ampuni, buka tangan, rendahkan diri, ada damai di hati yang Hey, di sorga orang yang di sorga orang yang diampun. Hey, 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 hey. biar kasih yang memimpin di sorga. Orang yang Jadi rendah hati, beda rendah hati sama rendah diri ya. tak selalu kuat, maka Belajar untuk menguatkan. bila punya jangan Menutup pintu. bila kurang. Tetap semangat. Hore! Jangan Jangan iri, pilih damai hari ini. Kalau jatuh, mari bangun lagi. Kalau luka, mari ampuni. Buka tangan, rendahkan diri, ada damai di hati yang bersih. let's go. Di sorga orang yang diampuni. Hey, 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 hey. Di sorga orang yang diampuni. Jangan simpan dendam lagi, biar kasih Yang memimpin. Di sorga orang yang diampuni. sorga orang yang diampuni. Hey, 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 hey. Sekali jadi baik, Jadi rendah hati. jadi debu yang tertinggal cuma kasihmu. Makasihmu bukan nama, bukan kata, hanya iman harus kau jaga. Hey, orang yang diingat baik-baik ya. Orang yang di sorga, orang yang diampuni. Nggak boleh sombong. Jangan simpan dendam lagi. Yang memimpin hidup ini singkat, gunakan kesempatan waktu yang ada di dunia. Sementara. Hey, kalau jatuh bangkit lagi. Ingat ya, kalau jatuh jatuh bangkit lagi. terberkati. Silakan dibagikan, share,
Biarlah setiap orang yang jatuh, yang gagal, nggak putus asa, karena Tuhan membuka tangannya, memberi kesempatan setiap mereka untuk bangkit kembali. Kekuatan yang baru tercurah bagi setiap pemirsa dimanapun berada. Kalau kau gagal, coba lagi. Engkau sedang lemah, ayo dikuatkan dengan pujian ini. Amin. Ingat ya, rendah hati, tidak boleh somse. Umur manusia Ada batasnya. Perjalanan hidup di ini dunia ini singkat. Kalau mati ada waktu melayang, sebab hari ini ada, besok besok bisa tinggal lewat. Hari ini, aduh, besok tinggal nama. kita berjalan cuma pindah Dan waktu jaga hati, jangan terlalu berharap cinta dari dunia ini. pasti akan kecewa. Benci, Jangan sombong, jangan iri, lepas semua beban, hidup berdamai, mari mengampuni. Kalau jatuh, mari bangun lagi. Kalau luka, mari ampuni. Buka tangan, rendahkan diri. Ada damai di hati hey, surga, orang yang diampuni. Di surga, orang yang diampuni. Di surga, orang yang diampuni. Dan lagi, biar kasih yang memimpin. di surga orang yang ingat baik-baik ya. Di sorga orang yang diampuni. Di surga, orang yang diampuni. Singkat sekali, jadi baik, jadi rendah hati. Tak selalu kuat, maka belajar Untuk menguatkan, bukan melemahkan ya. bila punya, Jangan menutup itu. Apa? Tetap semangat. Hore! Jangan jangan iri, jangan pilih damai hari ini. let's go. Mari bangun lagi. Kalau luka, mari ampuni. Buka tangan, rendahkan diri. Ada damai di Are you ready? Come on. Di sorga orang yang diampuni, jangan sombong. Di sorga orang yang jangan benci. dan lagi, biarkan
Di sorga orang yang diampuni. Hey, 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 hey. Thank you. Hidup ini singkat sekali, jadi baik, jadi rendah hati, semua jadi debu, yang tertinggal cuma kasihmu. Thank you, sama-sama. Semangat, tetap semangat. Hey, hore! Hidup ini singkat, gunakan kesempatan waktu yang ada. Hidup di dunia cuma Sementara kalau jatuh bangkit lagi. Kalau jatuh apa? Kalau jatuh bangkit lagi. Hei, hore! Aku bahagia. Siapa yang bahagia? Saya. Saya. Biarlah semua yang berbahagia karena ada penghiburan dalam pujian. Tuhan bertahta dalamnya. Setiap kalimat-kalimat membangun. Dan biarlah setiap pesan firman Tuhan yang kita dengar menghidupkan rohani kita. Dan aliran kesembuhan mengalir di setiap hati. Ayo! Goyang! Tuhan Yesus, aku percaya janji-Mu hidup di tubuhku. Dalam nama Engkau bertahta, ada kuasa dalam nama-Mu. Oh yeah. Tuhan Yesus, Aku percaya aliran kesembuhan mengalir di tubuhku. Mengalir terus sampai aku sembuh. Hey! Oleh kasih-Mu. Saat lagu mulai berbicara, ku rasakan damai menenangku. Setiap sakit Kau yang tahu, ku pegang firman-Mu selalu. Thank you.
mengalir terus. Dor oleh kasihmu. let's go. Mengalir di napasku, mengalir di pikiranku, Yesus. Kau menyatuku, mengalir di hatiku, mengalir sampai jiwaku, Oleh. Hey, come on. Aliran kesembuhan mengalir di tubuhku, mengalir, mengalir hey, oleh kasihmu. iya. Terima kasih sekali, banyak sekali saya lihat komentar yang terberkati. Iya, judul pujiannya itu saya beri judul lagu Pres Mengalir Aliran Kesembuhan. Ya, nanti waktunya pas, Pastor upload ke media sosial. Ya, kalau yang ada di pembagi renungan sudah tadi saya bagi bangkit ya, nanti next day ya. Jadi yang kepoin, senang, terberkati dengan pujian-pujian pres seperti tadi. Kalau tidak ketinggalan, tidak mau ketinggalan, silakan bisa di subscribe, di follow media sosial Pastor Randi, supaya waktu Pastor memposting semua kita boleh mendapatkan notifikasi di handphone Bapak Ibu ya. Tapi terkhusus tadi siapa di sini yang harum siapa itu nanti dapur Huhah, nanti kalau senang hati bisa chat ke saya, nanti saya kasih linknya ya. Terima kasih. Yang terberkati katakan amin, amin, puji Tuhan ya.
Tuhan Yesus sembuhkan saya dari sakit. Dan lewat kesaksian hidupku, Tuhan Yesus banyak sembuhkan orang sakit. Seperti pujian ini. Saat aku masuk dalam hadirat, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku pandang indah wajah-Mu, Bapa. Ada damai dan kesembuhan. Mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir urapan kesembuhan, mengalir, mengalir, Yesus, aku sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkarya, banyaknya orang sakit sembuh di pelayanan doa live ini. Amin. Saat ku masuk dalam hadirat-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku pandang indah wajah-Mu, Bapa. Ada damai dan kesembuhan. Kasih dari tahta Bapa, mengalir urapan kesembuhan, mengalir, Yesus, aku sembuh. Kami merasakan urapan-Mu, Tuhan. Urapan menyembuhkan orang-orang sakit. Menyembuhkan mama papa, menyembuhkan suami, istri, anak yang sedang sakit, mengalir. Setiap hati yang luka, mengalir kesembuhan, pemulihan untuk hati Anda, mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir urapan kesembuhan, mengalir, yes. Katakan aku sembuh. Kita sudah mengucapkan doa sekaligus juga dengan iman dan harapan. Kesembuhan dari sorga mengalir. Dan setiap orang-orang sakit mengalami kesembuhan. Amin. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan pembacaan sabda firman Tuhan, bagaimana perempuan atau seorang wanita berdosa, pendosa dikuasai oleh banyak roh jahat,
tapi kasih Tuhan hadir di zaman dulu. Alkitab ditulis 2000 tahun yang lalu, Yesus menyembuhkan, dan hari ini firman-Nya masih berkuasa. Anda orang yang terikat oleh roh-roh jahat, penyakit, lewat pelayanan doa, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada, sanggup melepaskan dan bebaskan Anda dari segala kelemahan itu. Karena Tuhan Yesus kuasanya tidak pernah berubah. Sambutlah firman Tuhan dengan pujian ini. Ini pujian viral banget. Banyak sekali orang sembuh saat mereka mendengar kata-kata pujian ini. Ada kuasa. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Di hadapan-Mu aku sujud, lelah letih tubuh ini, jiwa rapuh berharap padamu. Hanya kasih-Mu Yesus yang sanggup pulihkanku. Buka dua tangan Bapak Ibu sekalian. Mengalir aliran kesembuhan, mengalir memenuhiku, mengalir aliran kesembuhan, mengalir memulihkanku. Sampai saat ini, katakan aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Aku sembuh. Puji Tuhan. Terima kasih. Aku sembuh. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bermasmur, kami memuji Engkau, Tuhan yang ajaib, Tuhan penyembuh, Juru Selamat, Juru dosa pun menghapus Tuhan. Jiwa teruslah. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap form doa Tuhan baca, setiap form doa Kau baca, setiap sakit yang Kau jamah, Damai hadir, rasa sakit pun berlalu. angkat tangan pemirsa sekalian, dua-dua, haleluya. Mengalir dari sorga, mengalir aliran kesembuhan, mengalir memenuhiku, mengalir aliran kesembuhan, mengalir Memulihkanku. sampai saat
Tembus terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terberkatilah setiap mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah mendapatkan berkat jalan keluar, dan juga solusi dari setiap kesulitan dan masalah mereka. In Jesus' name. Amin. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa, kalimat ucapan berkat bagi pemirsa sekalian, pembacaan sabda firman Tuhan menjadi pondasi kebenaran ilahi. Tercatat di dalam yang akan saya bacakan, Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Silakan saya beri kesempatan kepada pemirsa sekalian untuk mencatat atau mengketik ayat ini. Saya membacakan hari ini dari 3 ayat firman Tuhan, terambil dari Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Iya. Dan setelah diketik, silakan bermurah hati, share, bagikan, posting ulang. Anda bisa like, dan kalau belum follow, bisa di follow, di subscribe di channel media sosial Pastor Randi, karena channel ini adalah wadah memberitakan pesan pengharapan, kabar baik firman Tuhan kepada setiap orang. Semakin berkembang channel ini, tentu semakin luaslah pemberitaan kabar baik setiap hari. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bermurah hati, yang sudah like, share, dan subscribe dan follow. Thank you. Dan sekarang saatnya saya membacakan firman Tuhan bagi saudara-saudara. Selamat mendengarkan. Ada tertulis dari Lukas 8 1-3 dengan satu perikop, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu siapa? Maria, yang disebut Magdalena. Jadi ini Maria Magdalena, namanya mirip Mama Yesus, Ibu Maria, tapi berbeda. Ini Maria Magdalena bukan Maria Ibu Yesus, tapi Maria Magdalena, perempuan yang dirasuk roh jahat, dikatakan 7 roh jahat, dan juga berbagai macam penyakit, termasuk kelemahan, termasuk kebiasaan buruk, termasuk ikatan dosa. Tetapi ketika ketemu Yesus, Yesus itu kasih. Yesus mengampuni tanpa menghakimi. Yesus menyembuhkan tanpa minta bayaran. Yesus berbelas kasih tanpa modus. Yesus agape, kasihnya sempurna, satu arah, dan tidak harap kembali. Dan ketika perempuan itu bertemu Yesus, dia dibebaskan dari setiap roh-roh jahat, penyakit, kelemahan yang mengikat hidupnya. Lalu dia memberi diri melayani. Demikianlah cara Tuhan
memberi contoh bagaimana memanggil jiwa datang melayani Yesus. Hari ini hamba Tuhan harus punya kuasa Yesus supaya pelayanan efektif. Kita tidak terlalu perlu yang terlalu didramatisir seperti gedung mewah, lahan besar, ataupun juga sound system yang harus mahal. Justru urapan Tuhan bekerja di jalan-jalan. Saya pun bersaksi hadirat Tuhan bekerja luar biasa di bandara, di gang-gang jalan, di sekolah, di pasar, di rumah sakit. Tidak dibatasi oleh karena tidak ada alat musik, tidak dibatasi oleh karena tidak punya gedung gereja yang ber-AC atau apakah segala macam perintilan-perintilan itu. Hadirat Tuhan tidak bisa diganti dengan semua yang seperti memberikan kenyamanan perasaan kita. Hadirat Tuhan itu sesuatu hal yang real, yang lebih real daripada kenyataan yang ada dalam hidup Anda hari ini. Saya pakai baju ini warna apa? Warna coklat. Real nggak? Real. Tetapi sebetulnya hadirat Tuhan dalam saya lebih real daripada baju yang saya pakai. Why? Padahal hadirat Tuhan tidak kelihatan. Hadirat Tuhan itu menyertaiku dan selama-lamanya. Baju ini gak menyertaiku. Begitu selesai saya live, siang saya cuci. Karena saya harus mencuci supaya bisa pertama bersih dan kedua berganti baju yang lain. Saya berdoa, ya Tuhan, kiranya Tuhan memakai saya dan memakai banyak hamba-hamba Tuhan seperti pakai baju yang Tuhan suka. Kapan waktu Tuhan berhenti, waktu Tuhan. Tapi selama Tuhan masih suka pakai, Tuhan pakai tiap hari banyak menyembuhkan orang sakit lewat pelayanan sederhana ini, live streaming. Karena ketika kita bawa hadirat Tuhan itu akan menyembuhkan orang yang luka, bebaskan mereka dari gangguan roh-roh bikin sakit. Hadirat Tuhan. Saya datang kepada Anda bukan dengan kata-kata manis. Saya datang dengan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya hadirat Tuhan terus memenuhi setiap hati pemirsa di mana engkau menerima pelayanan ini, baik online maupun onsite. Ayat 3 dikatakan dari Lukas 8, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes juga, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saat hatinya dipulihkan, saat mereka merasakan kuasa dan kasih Yesus yang nyata, bukan omdo, bukan dirayu, bukan dipaksa, tapi sukarela. Bukan hanya hatinya, waktunya mereka beri untuk melayani Yesus, bahkan dengan kekayaan mereka. Itulah sebabnya Yesus sendiri tidak pernah meminta-minta persembahan. Tapi Yesus melihat hati seorang janda yang tidak punya apa-apa. Dia rindu memberkati karena hatinya tergerak. Yesus tidak pernah minta-minta persembahan. Bahkan Tuhan pernah berkata di satu ayat termasuk di perjanjian lama, yang aku cari adalah ketaatanmu, bukan persembahanmu. Yesus tidak butuh persembahan Anda. Yang butuh persembahan Anda gerejamu. Yang butuh persembahan Anda pendetamu. Yesus nggak butuh. Yesus hanya butuh ketaatanmu. Lah, tapi ternyata
Di sana dikisahkan Lukas 8 ayat 3, termasuk istri-istri orang-orang kaya Herodes, mereka melayani dengan kekayaan juga. Ini bisa aja nih kalau orang hamba Tuhan yang otaknya uang ini dipelintir ini, maka kasih uang banyak-banyak supaya kau berkenan. Ya terserah aja kalau dia mau membahas itu. Tapi yang saya dapatkan adalah ketika seseorang sudah mengalami kasih Yesus, terang yang sejati itu, maka hal-hal yang ada dalam dirinya nggak usah kita suruh-suruh, dia akan dengan sukarela. Semisal contoh ini, ada laki-laki pria tukang merokok, kita bilang berhenti rokok, dia kagak berhenti. Dia keluar masuk gereja, bahkan jadi diaken majelis tetap merokok. Lah tapi kok ada yang pastor layani dan pastor Andi sendiri berhenti merokok? Kok bisa? Kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, gereja Tuhan hari kembali. Kita bahasa Inggrisnya? We need power. Cia, benar kah salah? Sok-sok kita pada kita ngerti bahasa Inggris. Kita butuh kuasanya. Tapi kok sana Bapak bisa berubah? Karena dia dilayani dengan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan bisa mengubah hati, mengubah karakter. Ketika dia sudah berubah, dia mengalami Yesus kasih yang nyata, maka saudara orang Kristen, hati-hati kalau ada engkau dengar hamba Tuhan mengaku pendeta atau siapapun dia yang anti kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang mengubah perempuan-perempuan itu, sehingga mereka sukarela memberi waktunya, perhatiannya, bahkan apa yang ada padanya, kekayaannya. Lahirnya gereja mula-mula Kisah Para Rasul juga sama, karena mereka mengalami kuasa Tuhan yang nyata. Mereka rela menjual apa yang ada padanya untuk bersama-sama dengan jemaat untuk menghidupi. Tidak ada yang kekal di antara mereka. Jadi kita tidak perlu untuk berharap pada manusia. Bergantunglah pada kuasa Tuhan, layani Tuhan dengan hadiratnya, dan orang diubah, maka dia akan sadar mengubahkan. Tahu-tahu dia merasa tidak mau lagi merokok, atau dia merasa tidak mau lagi untuk melakukan ini yang salah, dan dia terdorong untuk menjauhkan diri dari apa yang Tuhan benci dan mendekatkan selalu hatinya kepada apa yang Tuhan suka. Kiranya panggilan ini juga akan menjadi panggilan kepada jutaan orang untuk datang layani Yesus saat engkau sudah mengalami kasih Yesus. Bukan karena mau jabatan, bukan karena tunggu mau dijadwal, bukan karena mau dilihat orang, bukan karena mau pamer, tidak. Saya memanggil setiap orang, setiap jiwa yang menyaksikan pelayanan ini, baik keadaanmu sehat hari ini atau sakit. Kalau engkau memberi diri untuk datang melayani Yesus karena jamahan Tuhan, maka saya percaya tidak mustahil kemurahan Tuhan terjadi, sakitmu disembuhkan, dan jalankan nasarmu untuk layani Tuhan Yesus. Saya berdoa ya Tuhan, di bumi ini bangkitkan pelayan-pelayanmu, anak-anakmu yang melayani Engkau, termasuk gereja-gerejamu, baik yang merintis maupun gereja mega church, untuk kembali menghormati hadirat-Mu dan melayani setiap jiwa-jiwa dengan mengandalkan kuasa-Mu ya Tuhan. Bukan kehebatan panggung, bukan nama besar, bukan karena ruangan yang nyaman atau AC, bukan karena artis atau orang terkenal, tapi karena hadirat Tuhan. Dan saya percaya
hari-hari akhir zaman. Banyak jiwa yang kosong, mereka rindu hadirat Tuhan. Ya Tuhan, mohon berkat-Mu, biarlah setiap pemirsa yang saya layani ini dipenuhi oleh hadirat Tuhan yang Maha Kudus. In Jesus' name. Firman diberitakan, telinga mendengar, biar setiap hati taat dan melakukan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memanggil setiap jiwa untuk engkau disembuhkan, untuk engkau melayani, dan engkau memberi hatim kepada Tuhan. Karena saat ini, satu lagi, bahwa tidak harus dari tangan saya ada minyak. Sekarang ini tangan Anda juga pegang bisa. Karena yang memberkati ada minyak bukan Andi Simon, tapi Tuhan Yesus. Angkatlah. Saya berdoa tiap air dan minyak di tangan pemirsa terkasih saat ini juga. Terberkatilah mereka. Diberkatilah air dan minyak ini. Dalam nama Yesus. Amin. Air dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Minumlah airnya dan sakitmu akan terima kesembuhan ilahi. Minyaknya oleskan, dan kalau ada roh jahat atau dosa, aku di hadapan Tuhan diampuni. Dan kalau engkau terbaring lemah di ranjang, lewat olesan minyak dan doa berkat sudah selesai. Dan siapa yang terberkati? Puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap kita dulu pernah gagal, atau mungkin hari ini juga sedang gagal, sedang jatuh. Saya contohnya. Saya bukanlah hamba Tuhan yang sempurna, maka saya tidak berani sekali menghakimi sesamaku. Karena saya tahu bahwa hidupku ini hanya milik Yesus. Doakan Pastor Andi ya, supaya tetap hidup setia melayani Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus saja penjaminku saat saya tinggalkan dunia ini. Dia bawa saya pulang ke rumah Bapa di surga. Puji-pujian ini menghantar kita sebelum akan dengarkan kesaksian-kesaksian kebaikan Tuhan Yesus. Jalan hidup ada ujungnya, umur ini ada batasnya. Semua pasti akan berlalu. Jangan sampai semuanya berlalu sia-sia. Saat aku tinggalkan dunia ini, adakah iman yang ku bawa? Saat aku masuk dalam keabadian, hanya Tuhan Yesus saja penjaminku. Ku untuk melayanimu
hanya bagi Tuhan, selama hidupku ini hanya milik Yesus. Terima kasih Koko Hendra yang baik hati, puji Tuhan. Saya dikasih berkat. Terima kasih pemirsa yang setia. Bapak Ibu juga memberi kesaksian-kesaksian yang saya akan bacakan sebentar. Semuanya ini akan menjadi penguatan iman kita. Ya. Namun sebelum saya akan bacakan kesaksian, karena yang lain kan udah pada kerja nih, jadi saya bisa lebih tidak tergesa-gesa. Saya rindu Bapak Ibu juga terberkati sebagaimana saya diberkati. Saya ini penjahat, saya ini bajingan, saya ini orang rusak, saya ini orang hancur. Tetapi Tuhan datang mengubah sejarah hidupku. Yang harusnya broken home, narapidana, keluar masuk penjara, pecandu, hancur, sejarah hidupnya rusak. Tetapi Yesus hadir, Dia menulis sejarah yang baru di hidupku. Setiap lirik dari pujian sejarah hidupku ini adalah kisah nyata yang langsung pastoran ditulis sendiri, dan biarlah menjadi kesaksian hidupku sampai satu hari ketika saya tinggalkan dunia ini, sejarah hidupku ini menjadi kesaksian bagi generasi berikutnya. Seorang sampah masyarakat, seorang yang hina dina, ketika Yesus memanggilnya, Yesus sanggup mendaur ulang. Setelah pujian ini, saya akan bacakan kebaikan Tuhan dan kesaksian-kesaksian. Sejarah hidupku aku jatuh dalam dosa seperti sampah didaur ulang. Hidupku kotor lagi, hatiku tidak bersih. Aku tidak layak hanya
ku berantakan. Tuhan tajib melihatku dalam aibku, tanpa malu kau sebut aku milikmu. Tidak layak hanya Engkau yang menulis sejarah baru Tuhan Yesus, tolong aku meski aku sudah hancur. Tuhan Yesus, tolong aku tuluskan dengan darah-Mu. Aku percaya Tuhan Yesus sanggup pulihkan. Ambil dosaku, ambil takutku, ambil sakitku, ambil sakitku, ambil semua yang busuk ini, buat hatiku baru lagi dan pelayananku dalam kasih-Mu. Aku berserah, aku menyerah, aku menyerah, aku habis jika Tuhan tidak menolong. Jangan berhilang, jangan biarkan aku terhilang. Berilah aku dengan rahmat-Mu. Tuhan Yesus merubah sejarah hidupku. Tuhan Yesus merubah sejarah. Saya habis dipeluk sama Tuhan. Lagu sejarah hidupku ini rasanya tidak cocok bagi Anda yang hidupnya baik-baik saja. Karena bersyukur kalau hidup Anda selama ini baik-baik saja, nggak pernah rusak, nggak pernah hancur, nggak pernah jatuh, nggak pernah masuk penjara. Syukur, lagu ini bukan buat Anda. Lagu sejarah hidupku memang kisah nyata tentang pelayanan saya, hidup saya, masa lalu saya.
Dan kalau Anda punya kemiripan, lagu ini akan menyentuh dan mengubahkan Anda. Ya, itulah sedikit sinopsisnya. Cie. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Dan janji serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Sampai ketemu di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah. Kalau senang, sekali lagi, tolong dibagikan link ini. Karena link ini ada bermuatan doa kesembuhan. Bisa menolong banyak orang keliputan di rumah sakit. Ya, dan kalau Anda mau membantu Pastor Andi mengembangkan media sosialnya, di follow, di subscribe, di like, di share. Oke, itu saja. Terima kasih. Terus memberkati. Dadah. Dan kiss bye. Dar. Kaget saya. Terus berkati. Shalom. Kau yang dulu ada sebelum dunia, kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam